waliyadzubillah. Ya, itu pokok daripada akhlak yang tercela. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian ibu sekalian yang saya hormati dan pemirsa Rojak TV yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, halaman 28 beliau melanjutkan, dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang saya harap semua penuntut ilmu, ya, kitab ini nyelip di rak kecilnya, di rumahnya, di perpustakaan kecilnya. Apalagi ini ada santri-santri, saya lihat sudah kalian sebagai thullabul ilm, kalau Ustadz boleh katakan, harus, mesti, wajib kalian punya itu. Aneh kalau ada talibul ilmi di perpus kecilnya tidak nyelip kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tidak nyelip kitab Riyadhus Shalihin. Miliki itu, beli, ya, pelajari Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya siapa? Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Ya, dikatakan Imam Nawawi nisbat kepada kampungnya, kampung Nawa, makanya dikatakan Nawawi. Ya. Kalau Ustadzuna misalnya Ustadz Badru orang Cilengsi, Al-Cilengsi gitu kan, seperti itu. Nisbat kepada ya kampung halamannya. Ya, kalau seorang Lombok Al-Lumbuki misalnya begitu. Ada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, penisbatan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahmatullah taala alaih, dia membuat satu bab khusus, ya, di kitab Riyadhus Shalihin itu dengan judul Babun Husnul Khuluq. Ya, Husnul Khuluq. Ya, aneh kalau seorang penuntut ilmu sekali lagi dia punya Sahih Bukhari, dia punya Sahih Muslim, kitab-kitab sunan-sunan dia miliki semua, tapi nggak ada nyelip Riyadhus Shalihin. Dia punya Sahih Bukhari tapi dia nggak punya Adabul Mufrad misalnya, karya Imam Bukhari juga. Ya, yang berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak gitu kan. Ya. Dikoleksi juga tuh kitab-kitab yang terkait tentang adab, tentang akhlak, ya. Ya, jemaah sekalian saya hormati. Jadi ada bab khusus diletakkan oleh Imam An-Nawawi, judulnya, ya, babnya, ya, disebut dengan Husnul Khuluq. Ya, bab kebaikan akhlak. Bab akhlak yang baik, akhlak yang mulia gitu kan. Dan mungkin saya nggak tahu sudah pernah berlalu kita singgung mungkin bahwasanya akhlak yang mulia atau kebaikan akhlak, ini faedah tambahan sedikit, itu dibagi menjadi dua tipe gitu kan. Kebaikan akhlak atau akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu dibagi menjadi dua macam. Ada dua tipe. Ada yang sifatnya, kata para ulama, yang pertama adalah wahbiyah atau jibilliyah. Ada kebaikan akhlak yang memang merupakan apa? Wahbiyah, jibilliyah. Dalam artian pemberian dari Allah Azza wa Jalla terhadap hamba yang Allah kehendaki. Dalam artian akhlak mulia itu sudah jadi bawaan dia. Paham maksudnya? Ibaratnya dari lahir memang begitu, akhlaknya memang bagus gitu kan. Ya. Dalam hal kejujuran misalnya, ya. Memang dari lahir dia orangnya tipenya jujur. Dari kecil bahkan, ya, atau dari lahir, maksudnya ibaratnya dari lahir memang udah bawa karakter jujur, amanah, sebagaimana siapa? Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Ini sifatnya apa? Akhlak mulia atau kebaikan akhlak yang sifatnya apa tadi? Ya, wahbiyah, pemberian, karunia dari Allah, atau jibilliyah. Memang dari sononya gitu, dari bawaan lahir kalau bahasa kita. Ya. Nah, itu karunia buat seorang hamba ketika dari dia lahir ibaratnya, atau paling tidak dari kecilnya dia sudah terbiasa dengan akhlak yang baik. Ya, udah bawaan gitu. Kemudian ada yang sifatnya nanti yang kedua, ya, tipe akhlak yang baik atau kebaikan akhlak itu ada yang sifatnya muktasabah. Ya. Dia sifatnya muktasabah. Dia diusahakan gitu kan. Ya, awalnya mungkin dia nggak punya akhlak tersebut, tapi dia berusaha iktisab. Ya, badlul juhud wassa'i gitu ya. Dia berusaha, dia kerahkan kemampuannya,
dia tadarrub, dia melatih dirinya untuk memiliki sifat tersebut. Mungkin tadinya suka bohong, tapi ya makin kesini dia berusaha untuk merubah sifat buruk berupa bohong tersebut menjadi apa? Kejujuran. Dia belajar, berusaha untuk ya memiliki sifat jujur. Contohnya seperti itu. Tadinya dia bakhil, pelit, syahih, ya. Tapi dia tadarrub, ya, badlul juhud, dia kerahkan segenap kemampuannya melatih dirinya untuk memiliki sifat apa? Al-karam, kedermawanan gitu ya. Ya. Membuang jauh sifat pelit, medit, bakhil, kedekut, apa bahasanya gitu ya. Ya, dia latih dirinya. Ada orang ya tidak punya sifat sabar, ya, gerasa gerusuk gitu kan, pengennya ngelabrak aja dan seterusnya. Tapi dia terus melatih dirinya, diusahakan agar dia memiliki sifat apa? Kesabaran, ya, sopan santun, hilm gitu ya. Yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bit tahallum. Hanya saja sifat penyabar, sopan santun itu bisa didapatkan dengan apa? Belajar, melatih diri untuk memiliki sifat sabar, memiliki sifat sopan santun. Dan kalau Anda tanyakan, kira-kira mana yang lebih istimewa? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih gede pahalanya? Ya, kebaikan akhlak yang memang sudah bawaannya dari sana memang dia baik, atau yang sifatnya muktasabah, yang sifatnya diusahakan. Kira-kira mana yang lebih utama, lebih besar pahalanya kira-kira? Nah, yang kedua, ya. Yang lebih besar, yang lebih istimewa adalah apa? Ketika akhlak itu bisa dapatkan dengan apa? Iktisab. Dia berusaha keras gitu, melatih diri bertahun-tahun sampai misalnya dia memiliki sifat sabar, sampai dia memiliki sifat kedermawanan, sampai dia memiliki sifat kejujuran misalnya. Ya, butuh perjuangan. Sehingga wajar kalau itu lebih besar pahalanya, yaitu akhlak mulia atau kebaikan akhlak yang didapatkan dengan adanya apa? Iktisab, yaitu apa? Usaha keras. Ya, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun di dalam kitab syarhnya, dulu saya ketika duduk baca kitab di hadapan seorang syekh, saya suka kadang mengatakan syarah, ditegur. Yang benar syarh, pakai ra-nya sukun, syarhun, bukan syarahun. Ya, syarhun, ya. Penjelasan nantinya syarh, asy-syarhu gitu. Bukan asy-syarahu, tapi asy-syarhu, paham? Kemudian ya, adapun di dalam kitab syarhnya, yaitu ya salah satu di antara syarh daripada kitab Riyadhus Shalihin adalah syarahnya, yaitu Syekh ya Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Judulnya Bahjatun Nadhirin. Ada yang punya kitabnya? Syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nadhirin, karya Syekh Abu Usamah ya Salim bin Eid Al-Hilali ya hafizahullah ta'ala. Judulnya Bahjatun Nadhirin. Ada 3 jilid. Ya, ada 3 jilid. Ya, dijelaskan di dalamnya, ya, dalam kitab tersebut bahwa yang namanya husnul khuluq, ya, adalah lihat di kitab, wasfun jami'un li khisalil khairi wa imaduha badlul ma'rufi wa kafful adha wa talaqatul wajhi wan nushu lil muslimin. Ya, bahwa yang namanya husnul khuluq, ya, kebaikan akhlak atau akhlak yang baik itu adalah apa? Yang pertama, ya, dikatakan wasfun jami'un li khisalil khair, adalah sifat yang mencakup berbagai aspek kebaikan. Ya. Wa imaduha, adapun apa? Imatnya dan adalah ya pilarnya, pondasinya atau pilarnya daripada akhlak yang mulia itu disebutkan di sini ada berapa? 4. 1 badlul ma'ruf, 2 kaful adha, 3 talaqatul wajhi, yang keempat adalah an-nushu lil muslimin. Ada 4 pilar daripada akhlak mulia itu. Yang pertama adalah apa tadi? Badlul ma'ruf.
yaitu mempersembahkan atau menyumbangkan, kalau di sini diterjemahkan begitu, ya, lebih enak mendengarnya itu mempersembahkan. Badlul ma'ruf, mempersembahkan yang ma'ruf, kebaikan, atau dengan bahasa lain badlun nada gitu. Ya, mempersembahkan kemanfaatan buat orang lain. Ya, kebaikan buat orang lain, kemanfaatan buat orang lain. Kita bantu mereka, tolong mereka, ya. Kita bantu mereka untuk memenuhi hajat-hajat mereka, kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kita, gitu kan. Ya. Yang Nabi kita dalam salah satu hadisnya sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, bahwasanya wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya, dan Allah senantiasa, ya, menolong seorang hamba selama hamba itu menolong siapa? Saudaranya, ya. Jadi itu bentuk badlul ma'ruf, ya, bentuk mempersembahkan kebaikan, mempersembahkan, ya, ihsan, ya, mempersembahkan kemanfaatan buat orang lain, itu badlul ma'ruf. Sebaliknya, ya, yang kedua wakafful adza, ya, akhlak mulia itu yang kedua badlul kafful adza. Ini pilarnya, pilar akhlak mulia itu yang kedua kafful adza. Selain kita mempersembahkan kebaikan, kemanfaatan buat orang lain, kita bantu, kita empati, ya, terhadap kondisi orang lain, ya, kita bantu yang membutuhkan. Di sisi lain, pilar daripada akhlak mulia itu adalah apa? Kafful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain, menahan diri dari menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, menggores, ya, hati orang lain. Itu kafful adza. Ada orang mungkin, Masya Allah, dalam hal mempersembahkan kebaikan buat orang, ya, materi kayak sifatnya, ya, bantu ini, bantu itu, oh, jor-joran. Tapi di sisi lain dia tidak bisa apa? Kafful adza. Ya, dia tidak bisa apa? Kafful adza. Enggak sempurna husnul khuluqnya kalau seperti itu. Ya. Dia enggak tahan untuk ngomongin orang, nyakitin orang, menggibahin orang. Itu enggak kafful adza namanya. Ya. Dia nggak bisa dia tahan lisannya dari menggores hati saudaranya, menyinggung hati saudaranya, membuat sedih hati saudaranya. Padahal Nabi ketika mendefinisikan siapa sih muslim sejati itu, Nabi sabdakan apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu yang muslim lain selamat, aman, tentram, selamat dari kejahatan apa? Dari kejahatan lisannya dan kejahatan apa? Tangannya. Maka akhlak yang mulia itu, atau kebaikan akhlak itu, pilar keduanya adalah kafful adza. Ya. Jauhkan hal-hal yang berbau mudarat buat orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Jauhkan kafful adza. Ya. Jangan sakiti mereka, jangan mengganggu mereka, baik pada, ya, jiwanya jangan disakiti, baik pada a'rad. Apa a'rad itu? Kehormatan, ya. Ya, baik juga pada amwal, harta mereka, jangan. Makanya ketika Nabi kita haji wada, apa di antara khutbah beliau, siapa yang hafal, santri? Ya, potongan sabda beliau dalam haji wada itu di Arafah, inna apa? Dima'akum alaikum haramun, ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha, ya, fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, ya, kemudian apa? Harta-harta kalian, kemudian kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya haram ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil harta orang tanpa hak, haram untuk kita mencoreng nama baik dan kehormatan orang lain. Ya, cintai kesunatan. Dan kita tahu orang itu mending hartanya yang ludes daripada kehormatannya dikoyak-koyak oleh orang lain. Iya enggak? Yang penting nama baiknya terjaga, mending hartanya ludes. Paham itu? Saking berharganya a'rad itu, harga diri. Ya, kehormatan itu. Yang mencintai kesunatan. Maka jangan kita ganggu, sakiti mereka. Ya, pada harta mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka, ya, itu namanya kaful adza, yang merupakan pilar daripada
pilar-pilar akhlak yang mulia. Kemudian apa yang ketiga? Wa talaqatul wajhi. Ini penting ini. Ya. Ummahat ketika ketemu misalnya, atau pemirsa sekalian ketika ketemu dengan saudaranya atau saudari semuslim, muslim ketemu muslim, saudari muslimah ketemu saudari muslimah, ini harus dipraktekkan ini, husnul khuluq nih, pilar-pilar husnul khuluq ini. Talaqatul wajhi. Ya. Tabashbush, ibtisamah, senyum berseri-seri wajahnya ketemu saudaranya itu, enggak mengkerut 7 lipat keningnya. Ya. Dan bukan juga senyum-senyum terpaksa gitu loh. Ya. Ya. Senyum itu fi wajhi akhika, di muka saudaramu. Jadi lihat orangnya gitu ketika senyum. Iya, ukhti, ya, akhi. Lihat orangnya. Jangan iya. Cuman enggak dilihat. Ya. Senyum di mukanya gitu, dilihat. Cintai senota. Kalau kita senyum-senyum doang tapi enggak ngelihat, melengos, orang kan baper nanti. Enggak mau lihat aneh. Ya. Dan seterusnya. Jadi talaqatul wajhi, ya, berseri-seri, ya. Dia berjumpa dengan saudara kita, berseri-seri wajahnya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Ya, atau taliqin atau talqin, tiga-tiganya boleh. Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, ya, taliqin, talqin, ya, boleh. Jangan kau menyepelekan perbuatan baik, walaupun kecil, sepele kelihatannya. Walaupun kau harus berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Berseri-seri. Bukan bermuka masam. Lihat Nabi kita sampai ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa teguran yang indah, bukan tunjuk hidung ya. Bukan dibahasakan ketika beliau didatangi orang buta, konon Abdullah bin Ummi Maktum, buta, tapi beliau melengos dan sibuk ngurus orang-orang pejabat-pejabatnya Quraisy, dedengkot-dedengkotnya Quraisy, orang-orang kayanya lah ibaratnya. Maka ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa yang indah, tidak dengan tunjuk hidung. Allah enggak katakan abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma, enggak, tapi bahasanya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, dia bermuka masam. Ya, wa tawalla, dan dia berpaling. An ja'ahu, ketika dia didatangi. Jadi enggak tunjuk hidung. Muhammad, kamu bermuka masam, enggak. Ya. Ta'ala. Jadi ya, Nabi kita sampai ditegur gara-gara beliau apa? Abus. Gara-gara bermuka masam. Maka kita usahakan ketemu saudara kita tuh jangan rengut kayak orang judes ya. Tabashbu, senyum, dan itu bikin awet muda loh. Insyaallah. Ya, mau awet muda. Ya. Ya, kalau ketemu saudara senyum, berseri-seri, insyaallah bikin awet muda. Orang kalau ketekuk terus cepat tua tuh ntar. Ya. Umurnya baru berapa udah kelihatan udah sepuh, udah tua. Ya, apa? Pelit senyum sih. Ya, cintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi kita saja di medan perang loh. Bayangkan, perang berkecamuk. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, irmi ya Sa'ad, lemparkan anak panahnya, lepaskan anak panahnya ya Sa'ad. Dilepaskan. Ternyata apa? Karena anak panahnya tumpul, maka apa? Tidak nancap di badan orang kafir tersebut. Ternyata apa? Pakaiannya orang kafir itu yang kesingkap, sampai kelihatan auratnya. Rasul tertawa di medan perang loh. Lah kita nggak perang nggak apa sama saudaranya, ya Allah, pelitnya minta ampun untuk senyum. Cintai senota. Apalagi di majelis. Di antara adab di majelis, kalau ustadznya ada menyampaikan sesuatu yang mungkin agak lucu tapi tidak mengandung bohong ya, ustadznya senyum, tawa ringan, maka apa? Adab di majelis, si murid, si jamaahnya juga apa? Ikut senyum itu. Itu adab di majelis. Jangan merengut, ustadznya senyum dia merengut. Ya, itu bukan adab di majelis. Ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya sekali lagi talaqatul wajhi, yaitu apa? Wajah yang berseri-seri. Ya, bagus kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib.
Ya, diriwayatkan Imam Al-Bazzar, ya, begitu juga Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ini motivasi buat kita, biar kita ya talaqatul wajh, ini diantara pilar-pilar akhlak mulia nih, yaitu wajah berseri-seri kalau ketemu saudara kita, ya. Jangan dalam kondisi sendiri senyum-senyum ya, nah, ketemu saudara kita senyum, masya Allah, ya, berseri-seri gitu kan. Dan penghuni surga juga kayak gitu kan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Berseri-seri dong. Ya, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Itu penghuni surga kayak gitu. Enggak ada di penghuni surga tuh merengut. Ya. Senyum dong gitu kan. Nabi bersabda, "Inna tabassumaka fi wajhi akhika ya, yuktabu laka bihi sadaqatun." Sesungguhnya senyummu di wajah saudaramu. Ya, bukan iya. Enggak, di depan, di mukanya. Oh iya, di depan mukanya. Itu adalah apa? Dicatat bagimu, kata Nabi apa? Sedekah. Dikira sedekah itu cuma fulus doang. Ya. Jadi kita senyum di depan saudara kita, di wajah saudara kita, itu sedekah. Wa inna ifraghaka min dalwika fi dalwi akhika yuktabu laka bi sadaqah. Ya, kita lagi nimba air di sumur misalnya, ya. Kalau dulu kan nggak ada, belum ada mesin ya, maka harus timba gitu kan. Maka apa? Kau sudah ngambil nih, kau udah capek nih narik ya, apa air dari sumur timba gitu. Ya, ada saudaranya masih kosong timbanya, embernya, apa? Kita ithar misalnya, berikan nih, ditumpahin. Itu sedekah. Antum aja yang duluan gitu. Insyaallah. Ya. Padahal mungkin dia butuh juga, cuman dia mendepankan orang lain gitu kan. Ya, ditumpahin air yang sudah ditimba dia, ya tumpahin ke timba atau ember saudaranya yang lain. Subhanallah. Ini Allah sinyalir, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Karakternya orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, terhadap saudara-saudaranya di kalangan muhajirin. Mereka lebih mengedepankan orang lain, ya, dibandingkan dirinya sendiri. Padahal dirinya sebenarnya butuh, punya kekhususan, punya kebutuhan, tapi ya dia kedepankan orang lain. Subhanallah, cintai. Antum ingat kisahnya ya siapa? Abdurrahman bin Auf ya, ketika ditawarin apa? Ya, kebun, kemudian juga apa? Ditawarin untuk menikahi apa? Salah satu di antara istri sahabat Ansar. Cintai sama ta'ala. Kau pilih yang paling kau sukai, yang paling cantik, kalau kau sukai, aku cerai nanti kalau udah selesai masa iddahnya kau nikahin. Masya Allah. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Tidak mudah, akhlak seperti itu tidak mudah. Ya. Kalau enggak bawaan, ya butuh dilatih. Ya, mencintai sama ta'ala. Baik. Kemudian kata Rasul SAW, kita selesaikan lafal hadisnya. Dan kita lanjut ke kitab. Wa imatataka al-adha 'anit tariq yuktabu laka bihi sadaqah. Kau hindarkan ya duri kah, benda-benda tajam kah, benda-benda yang licin kah, kulit pisang kah, apa yang membahayakan di jalan, kau tendang, kau singkirkan, ya. Antum naik motor nih misalnya. Kan motor gampang kan, tinggal pegang sebelah, ya. Ya, turunin kaki, ambil dah pakunya, ambil dah batunya. Ditendang kayak di apa, supaya orang yang nanti lewat saudara kita tidak termudharati, tidak terpeleset, tidak jatuh, nyunsap dan seterusnya. Ya tak? Sampai Nabi menyebutkan ya bahwasanya apa? Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang. A'laha yang paling tinggi cabang keimanan apa? Qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, hafal semua santri. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Ini ajaran Islam yang indah sekali. Benar kalau dikatakan Islam ini dinus salam, dia adalah negeri kedamaian. Agama kedamaian. Coba, sampai duri saja disuruh untuk dihindarkan, dibuang. Lah kalau ada ajaran ya kelompok tertentu ngajarin naruh bom di Dubes atau di mana misalnya, di jalan mana gitu kan, ya. Apa iya itu dari Islam? Coba serendah-rendah
level keimanan itu imatatul adha 'anit thariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Lah ini taruh bom. Yang mati mending kafir doang, orang Islam banyak mati. Oh, kayak gimana tuh dosanya nanti? Atas nama jihad. Ya. Orang-orang yang sudah ada perjanjian dengan negeri Islam, ya, atau dia masuk ke negeri kita pakai visa, udah dijamin keamanan oleh negara, dibom, dibunuh. Dan itu diancam dalam hadis Bukhari enggak masuk surga. Man qatala mu'ahadan lam yarih ya raihatul jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 'ama. Ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa bunuh orang yang ada hubungan, maksud ada perjanjian gitu kan, itu dengan kaum muslimin, atau dia masuk dengan keamanan, dengan visa, dan itu dia tidak cium aroma surga. Sedangkan aroma surga bisa dicium dari perjalanan 40 tahun perjalanan. Bayangkan, mencintai semata. Jadi imatatul adha 'anit thariq itu adalah sedekah, kata Nabi SAW. Wa inna amraka bil ma'ruf sedekah. Kau perintah kepada yang ma'ruf sedekah, nyuruh kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyaka 'anil munkar yuktabu laka bi sadaqah. Kau larang dari kemungkaran juga dicatat bagimu apa? Sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya yang menjadi titik poinnya di mana? Inna tabassumaka fi wajhi akhika yuktabu laka bihi sadaqah. Ya. Sesungguhnya senyummu di wajah saudaramu itu dicatat bagimu sedekah. Dengan bahasa lain di sini apa? Talaqatul wajhi. Wajah yang berseri-seri, senyum. Ingat, gigi kita bukan aurat. Gigi bukan aurat. Jadi senyumlah depan saudara kita. Ya. Jangan pelit-pelit. Jangan dijahit tuh mulut gitu kan. Senyum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pilar daripada husnul khuluq, pilar daripada kebaikan akhlak adalah apa? Wan nushu lil muslimin. Yaitu apa? Memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sebenarnya nusuh ini lebih umum lagi, ya, maknanya adalah ya menginginkan kebaikan buat kaum muslimin, mencintai apa yang kita cintai atau senangi untuk diri kita sendiri, senang untuk kaum muslimin apa yang kita senang untuk diri kita, ya. Tidak suka menimpa kaum muslimin apa yang kita tidak senang menimpa diri kita, itu nusuh juga. Bukan sekedar ngasih nasihat atau jangan, bukan itu saja makna nusuh, luas. Ya. Jadi kita menginginkan kebaikan buat mereka, menyenangi apa yang buat mereka, apa yang kita senang buat diri kita, tidak senang buat saudara kita semuslim, apa yang kita tidak senang buat diri kita sendiri, ya kan? Itu juga bentuk nusah lil muslimin, membantu mereka, ya, untuk apa? Mendatangkan kemaslahatan, baik maslahat dunia maupun maslahat agama, maslahat akhirat, ya, menjauhkan gangguan dari mereka. Itu juga bentuk nusah terhadap kaum muslimin. Ya, dan gambarannya bisa berupa kita apa misalnya memberikan bimbingan kepada mereka tentang kemaslahatan dalam maslahat agama maupun dunia, itu nusuh. Ya, juga mengajarkan orang yang jahil di antara mereka, yang bodoh di antara mereka, ya, agar mereka berpindah dari satu kondisi yaitu kebodohan menuju punya ilmu dan seterusnya. Kita didik, kita ajar. Itu juga nusuh terhadap kaum muslimin. Ya. Menutup aurat mereka dalam artian aib mereka, kesalahan-kesalahan mereka, kita tutup, kita tidak share, kita tidak bongkar-bongkar, ya, aib mereka, ya, kita tidak korek-korek, cari-cari kesalahan mereka, nyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran dengan kelembutan, itu juga bentuk nusah terhadap kaum muslimin, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang kecil, ya. Itu juga nusah terhadap kaum muslimin, meninggalkan ya kecurangan, tipu daya, culas, hasad, ya. Itu bentuk nusah terhadap kaum muslimin, ya, jemaah sekalian dicintai Allah Taala. Baik. Kemudian di bagian yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah di kitab yang sama. Kitab apa tadi? Yang 3 jilid, ya, Salim bin Aid al-Hilali, apa judulnya? Syarahnya Riyadhus Shalihin tadi apa? Bahjatun Nadhirin. Di posisi yang berbeda. Dikatakan bahwasanya husnul khuluq itu adalah huwal amrul jami'u, lihat paling bawah di kitabnya, li khisalil khairi wa a'malil birri alladhi yantadhimu syari'ata bi asriha. Kayaknya di situ ada, kalau ada yang punya kitab kayaknya ada kekeliruan dalam penulisan, bukan bi asriha tapi bi asriha, ya,
Faman tamakkana min nafsihi lam yasdur anhu illa al-af'alul jamilatu wal aqwalut thayyibatu walidzalika qila husnul khuluqi ikhtiyarul fadaili wa tarkur radhaili. Kalau bisa santri kalau memang sering nanti hadir, kalau bisa punya bukunya ya, minta sama orang tua beliin buku, murah kok insyaallah ya. Tak dibeliin biar kalau ngaji, kalau memang kesempatan ngaji seperti ini bisa lihat kitab ya. Lebih terasa ngajinya kalau pakai kitab. Insyaallah ya. Ya. Sebagaimana aku juga memang kajian untuk ummahat, usahakan ummahat juga punya bukunya. Jangan sampai ada yang lenggang kangkung nggak bawa kitab gitu kan. Supaya kelihatan betul-betul serius mau ngaji gitu kan. Ya, itu. Bawa alat perang gitu kan. Ya, kitab. Kemudian maknanya apa? Artinya apa? Husnul khuluq adalah perkara yang mencakup perkara-perkara yang baik, ya, dan amal-amal yang baik yang tersusun atau teratur padanya syariat, ya, padanya syariat ini secara keseluruhan. Barang siapa yang dia dapat membina atau mendidik dirinya, niscaya tidak keluar dari dirinya melainkan perbuatan-perbuatan yang indah dan perkataan-perkataan yang baik, yaitu husnul khuluq namanya. Tidak keluar dari dirinya melainkan perbuatan-perbuatan yang indah dan perkataan-perkataan yang baik, yaitu husnul khuluq. Ya. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwasanya husnul khuluq itu adalah memilih yang utama dan meninggalkan yang hina atau rendahan gitu kan. Nabi kita juga sabdakan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Ya, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyenangi perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia gitu. Akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia. Misalnya, ya. Kemudian apa? Membenci, Allah benci hal-hal yang hinaan, rendahan gitu. Allah benci, enggak suka. Ya. Akhlaknya jongkok, akhlaknya hina, akhlaknya rendah gitu. Allah enggak suka itu. Ya. Nabi kita sabdakan seperti itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan husnul khuluq adalah memilih yang utama dan meninggalkan yang hina atau rendahan. Ya. Kemudian oleh karenanya, mana dia tadi? Ini adalah penjelasan tentang akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Dan akhlak yang mulia ini merupakan karakter para nabi dan para rasul. Ini camkan ini. Perlu kita ya tekankan ini bahwasanya akhlak yang mulia atau mahmudah ini merupakan akhlak atau karakternya para nabi dan rasul. Ya. Ya, kalau kita mau contoh-contohin seabrek-abrek ya. Belum nanti dari nabi kita terkhusus. Nabi-nabi sebelumnya saja Masya Allah banyak contoh-contoh akhlak yang terpuji. Kita lihat contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam. Enggak ada pada karakter Musa itu pendendam gitu. Pengen balas dendam gitu. Berapa lama ya Bani Israel. Bahkan beliau sendiri pernah jadi buronan oleh Firaun. Mantan bapak angkatnya ibaratnya ya. Ya. Berapa lama dia jadi buronan sampai harus melarikan diri kemana? Madian. Sampai menikah di situ, punya anak di situ. Kemudian balik lagi ke Mesir. Berapa lama Bani Israel diperbudak, anak-anak laki-laki dibantai. Yudhabbihuna abna'akum. Mereka bunuh dengan banyak. Pakai tasdid menunjukkan kathrah. Banyak mereka bunuh anak-anak Bani Israel itu. Ya. Ya. Orang kejam apa tuh Firaun? Bayangkan. Tapi ketika Musa dan Bani Israel ya udah dipukulkan itu tongkat membelah laut Kulzum atau laut merah sekarang terkenalnya begitu. Mereka nyebrang selamat. Ya. Ada 12 belahan sesuai dengan jumlah apa? Ya, anaknya Yakub. 12 suku kan ya? 12 suku. 12 belahan laut itu belah. Ya. Allah bikin jendela-jendelanya biar saling lihat antara satu suku dengan suku yang lain. Paham maksudnya? Subhanallah. Khawatir kondisi yang lain gitu kan. Kalau nggak saling lihat, dibikin jendela-jendela. Kering. Begitu sudah
nyebrang, ya, itu apa? Coba lihat Musa alaihissalam, nggak punya sifat pendendam, dadanya lapang, padahal kurang disakiti apa? Kurang apa disakitinya Musa? Yang Nabi kita sering menghibur diri dengan Musa ketika diuji, ya, disakiti. Rahimallahu Musa, laqad udhiya akthar bihadza min hadza fasabara. Semoga Allah rahmati Musa, dia telah disakiti, diganggu, ya, melebihi apa yang aku alami, tapi dia sabar, ya tak? Ketika, ya, mereka sudah nyebrang, berhasil nyebrang, Musa ingin apa? Ingin mukul lagi tuh laut, biar airnya apa? Biar airnya apa lagi? Nyatu lagi, tertutup lagi. Berarti dia ada dendam nggak? Pengen dendam nggak itu? Pengen balas dendam nggak sama Musa, sama Firaun dan bala tentara yang kononnya jumlahnya 1.000.000 itu ngejar mereka, bala tentara Firaun. Sebagian menyebutkan 1.000.000. Kalau seandainya Musa punya sifat pendendam, maka apa? Biarin, gitu. Maksudnya, biarin. Nanti kalau udah di tengah padat, baru tak pukul biar qaid semua gitu. Tapi enggak. Sebelum Firaun dan bala tentaranya mau nyebrang, dia buru-buru pengen apa? Pengen mukul lagi biar air laut tertutup lagi. Supaya mereka tidak tenggelam. Paham maksudnya? Ada dendam enggak berarti? Dendam kusemat gitu. Woi, ini manusia terbejat di dunia, innahu tagha gitu kan. Habis kalian. Lihat udah di tengah nanti tak. Enggak. Dia ingin segera untuk memukulkan lagi biar tertutup, biar Firaun dan bala tentaranya nggak bisa nyebrang dan tidak pada mati. Bayangkan, ya, lapangan dada yang ada pada Musa. Allah kabulkan doa dia yang mengatakan, Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syahidnya ada rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kalau Musa nggak lapang dadanya, waduh, biar tenggelam tuh. Ternyata Musa maunya A, Allah maunya B. Apa? Watrukil bahra rahwan. Musa, biarin lautnya terbelah, wahai Musa. Biarin. Allah ingin menenggelamkan apa? Firaun dan bala tentaranya. Wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Dan seterusnya. Ya. Ada nanti potongan wa aghraqna ala fir'auna. Kami tenggelamkan Firaun, bala tentaranya ada tenggelamkan. Ya. Syahidnya adalah dia ingin cepat-cepat pukul lagi tuh air laut supaya apa? Menutup supaya enggak pada mati. Coba. Lapangan dada seperti itu. Akhlak apa yang seperti ini? Subhanallah. Jadi akhlaknya para nabi, akhlak mulia adalah akhlaknya para nabi. Belum lagi nabi kita nanti kita contohin di sini, ada di kitab. Subhanallah. Apa kata Allah tentang nabi kita, akhlaknya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan akhlak yang mulia ini merupakan karakter para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Allah tabaraka wa taala senantiasa di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, yang mulia, yang azim. Ya. Subhanallah, di sini Allah tidak mengatakan kepada nabi kita wa innaka ladzu khuluqin azim atau wa innaka lasahibu khuluqin azim. Enggak. Sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad memiliki apa? Akhlak yang agung. Enggak. Tapi Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang apa? Yang agung. Ala itu huruf apa tuh? Belajar nahwu. Ala huruf apa? Huruf jar. Faedahnya apa? Yufidul isti'la. Tinggi berarti. Berarti seolah-olah akhlak mulia itu, akhlak yang azim itu adalah satu martabat, satu kedudukan, satu tingkatan gitu. Nabi kita di atasnya, paham?
la'ala. Jadi kalau akhlak mulia itu adalah satu martabat, satu tingkatan, maka Nabi kita posisinya di mana? Di atas. Ya. Berarti dari ayat ini, wa innaka la'ala, dan sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad di atas akhlak yang mulia. Berarti imamnya orang yang memiliki akhlak mulia, rajanya orang yang memiliki akhlak mulia, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang di dunia ini, di bawah kolong langit ini, sepanjang perjalanan dunia, ya, enggak pernah ada satu pun makhluk yang atau manusia, hamba yang mengalahkan keindahan dan keagungan, ya, kemuliaan akhlak siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Maka wajar dong sosok, ya, seperti ini diutus oleh Allah untuk menjadi tukang penyempurna akhlak. Wajar dong. Wong dia ala khuluqin azim, enggak ada yang nyaingin dia. Wajar kalau Allah utus beliau menjadi penyempurna akhlak. Kita sudah sering dengar hadis Abu Hurairah dari Imam Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ahmad, ya, ketika Nabi kita mentalkhis, ketika Nabi kita meringkas tujuan beliau diutus oleh Allah, beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dalam sebagian riwayat, salihal akhlaq. Bahkan setahu anak ada riwayat lain, hasanal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti di tengah-tengah orang musyrikin dulu ada sebagian akhlak yang mulia, tapi Nabi datang untuk menyempurnakan. Kejujuran, kedermawanan, kesetiakawanan, itu sangat menonjol. Kejujuran apalagi, sangat menonjol di kalangan mereka. Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keindahan akhlak beliau alaihi salatu wassalam itu dirasakan, ya. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla dan pemirsa Roja TV yang saya hormati, keindahan akhlak beliau, keagungan, kemuliaan akhlak beliau itu, ya, sampai pun dirasakan oleh para tawanan perang. Ya, ini contoh saja, ya. Jadi bukan hanya para sahabat yang merasakan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan apa? Para tawanan-tawanan tuh merasakan, melihat langsung live bagaimana keindahan dan kemuliaan keagungan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit dari mereka yang login masuk Islam, kalau boleh saya katakan seperti itu. Masuk Islam, subhanallah. Karena melihat keindahan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisahnya Thumamah bin Uthal misalnya. Ya, pemimpin Sayyid dari Bani Hanifah, ya. Ya. Siapa? Thumamah bin Uthal. Ketika dia jadi tawanan, diikat di masjid. Di tiang masjid diikatnya. Ya pastinya dia lihat kan akhlak Nabi kita, para sahabat yang merupakan murid beliau, didikan beliau itu. Dilihat akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia live, lihat langsung bagaimana keindahan akhlak Nabi, berinteraksi, bermuamalah dengan para sahabatnya, bermuamalah dengan tawanan dan seterusnya. Subhanallah, enggak tahan lagi dia pergi. Ketika dilepaskan dia pergi ke kebun korma yang enggak jauh dari Masjid Nabawi, kemudian balik lagi. Untuk apa? Masuk Islam. Sampai dia ngomong di depan Nabi, maka ala wajhil ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik, ya, faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuhi kulliha ilayya. Enggak ada, ya Rasulullah, ya. Tidak ada satu wajah pun di muka bumi ini yang paling aku benci tadinya. Mukamu ini, ya Rasulullah, muka paling ku benci tadinya. Ya. Kemudian apa? Sekarang wajahmu, ya Rasulullah, menjadi wajah yang paling aku apa? Cintai. Wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Bahkan tidak sedikit, ya, tidak satu dua di antara mereka yang masuk Islamnya karena apa? Karena sekedar ngelihat wajah Nabi, belum lihat akhlak beliau, lihat muka Nabi aja. Baru ngelihat wajah Nabi doang. Ya. Kisahnya siapa tuh? Adi bin Hatim, ya.
Lihat wajah Nabi. Oh, inna wajahahu laisa biwajhi kadzdzab. Oh, dari mukanya aja nih mah bukan muka pendusta, ini mah pasti orang jujur, orang bener, orang soheh ini mah. Baru ngelihat wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari mukanya aja orang baik ini mah, orang mulia, orang berakhlak bagus ini, cocok diikuti nih mah. Lo jin masuk Islam. Allahu akbar. Cintai kepada Allah. Maka kita sebagai umatnya juga sekarang ingin mengajak manusia kembali kepada sunnah Nabi, ya, mengajak manusia beragama sebagaimana beragamanya Rasul dan para sahabatnya, ya, tampakkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dengan manusia. Jangan malah jadi sebab manusia lari. Wa inna minkum lamunaffirin. Di antara kalian tuh ada yang tukang bikin lari orang. Ya, kasar, ekstrim, keras, judes, ngamuk-ngamuk. Apa kayak gitu Islam? Makin lari. Lan faddu min hawlik walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Lari orang kalau kita kasar, berhati keras, ekstrim, dan seterusnya. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi tadinya mukamu muka paling ku benci, sekarang mukamu muka paling aku cintai katanya. Subhanallah. Ya, begitu juga para tawanan-tawanan perang Badar itu. Ya kan? Sebagaimana ceritanya Abu Aziz, ya, Ibnu Umair, saudara dari sahabat Mus'ab bin Umair. Ya, dai yang pertama yang dikirim ke Madinah untuk berdakwah, yang wafat di perang Uhud, ya. Ketika Rasul kepepet, dia bela Nabi, meninggal di perang Uhud. Kena tebas, ya, Ibnu Qami'ah, premannya Mekah waktu itu, kafir. Saya ingat Anas seperti itu. Ya. Jadi, ya, dia sendiri merasakan bagaimana keindahan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika dia bercerita bahwa ketika dia jadi tawanan tuh, kalau sudah datang waktu makan, baik makan siangnya, sore, pagi atau sorenya gitu, disuguhkan makanan kan tuh tawanan perang Badar ya. Maka dia cerita bahwasanya itu para sahabat-sahabat Muhammad ketika bagi-bagi makanan, itu Masya Allah. Ya, mereka menghususkan buat aku roti. Dia kan salah satu tawanan kan. Abu Aziz ibnu Umair. Ya, saudara dari Mus'ab bin Umair. Ya. Maka apa? Aku dibagi roti. Sedangkan mereka, kaum muslimin, orang Ansar, itu makannya apa? Korma doang. Kita dibagi roti. Enakan makanan tawanan dari makanan mereka. Bayangkan. Segitu indahnya akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Nah sekarang tawanan-tawanan zaman now gimana tuh makanannya? Memprihatinkan ya? Ya. Karena nggak tahu ya, tapi kayaknya sih memprihatinkan biasanya. Ya. Allahu Akbar. Itu mereka makan apa? Korma. Kita dikasih makan roti. Enakan makanan kita, tawanan katanya. Karena itu juga ajaran Quran ya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Terus miskinan wa yatiman wa asira. Asir apa itu asir? Tawan kasih makan. Enak-enak. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka merasakan keindahan akhlak. Karena Rasul mewasiatkan kasih mereka makan roti. Kalian korban gak apa-apa makan kormanya, kasih makan tawanannya. Masya Allah, hatta tawanan dihormati seperti itu, luar biasa. Cintai. Orang-orang Quraisy pun mengakui keindahan akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlak beliau, keagungan akhlak beliau, terutama dari sisi kejujuran. Makanya ibunda kita Khadijah dahulu kepincut untuk menjadikan beliau sebagai jadi karyawan. Berdagang itu karena mendengar tentang kejujuran dan keamanan siapa? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang endingnya nanti jadi suami. Subhanallah. Coba kalau dulu nikah sama Abu Sufyan, Abu Jahal yang sudah ngelamar sebelumnya, nggak ngerti tuh hartanya ibunda Khadijah. Tapi sama Nabi kita dikembangkan, Masya Allah. Ya, itu. Orang Quraisy mengakui sampai ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit Safa. Kalian percaya enggak? Wahai Bani Fulan,
Percaya nggak kalau saya ngomong akan keluar dari balik bukit ini onta gede gitu? Percaya nggak kalian? Maka kata mereka, ma jarrabna 'alaika kadziban qattu. Kami nggak pernah ada pengalaman kamu pernah berbohong sama sekali Muhammad. Kalau kamu ngomong sadik, benar adanya. Kalau kamu ngomong pasti benar Muhammad. Kami nggak pernah tahu kamu bohong gitu. Percaya mereka akui akan keindahan akhlak Nabi kita, terutama sisi kejujuran. Ya, sampai Abu Sufyan nih sebelum masuk Islam, mertua Nabi itu, ya, dari putrinya yang bernama Habibah, ya, Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah, ibunda kita, Ummul Mukminin, Ummu Habibah. Itu apa? Abu Sufyan ketika di hadapan Herakla atau Heraklius, raja Romawi, ya, dia ngaku mempersaksikan akan keindahan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amara ya'muruna bis-sidqi wal 'afaf wa husnul khuluq. Dia nyuruh kami untuk jujur, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga diri. Kemudian apa? Nyuruh kami juga untuk berakhlak mulia. Diakui di hadapan Heraklius. Dan sebaik-baik pengakuan dan persaksian itu adalah persaksian musuh terhadap kita yang mencintai. Ini Muhammad musuhnya kan, tapi dia persaksikan Muhammad itu akhlaknya bagus, dia nyuruh kami jujur, dia nyuruh kami nyambung silaturahim dan seterusnya. Coba bayangkan, diakui oleh mereka keindahan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Makanya bagaimana mungkin orang yang seperti ini akhlaknya lah terus dilabelin majnun. Gimana kok bisa gitu loh? Mereka tahu bagaimana keindahan akhlak beliau, tapi kok tiba-tiba dilabelin majnun, gila Muhammad itu coba. Seindah itu akhlaknya dan diakui oleh mereka, kok tiba-tiba dijulukin, dilabelin majnun. Maka Allah di ayat yang kedua, ya, dari surat ini, dari surat Al-Qalam di ayat 2-nya, Allah bantah itu semua. Ya, apa kata Allah di ayat kedua? Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu Muhammad sekali-sekali kau bukan gila. Kau enggak gila seperti yang disematkan oleh mereka terhadap dirimu. Cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dan di antara akhlak yang mulia, buka halaman 30-nya dibalik. Dan di antara akhlak yang mulia dan terpuji yang disebutkan oleh para ulama, kata beliau di sini halaman 30, jujur dalam berbicara. Nanti ini yang beliau akan berbicara panjang lebar nanti di sini. Karena ini ya agak penting ini jemaah. Dan lawanannya nanti. Jujur itu lawanannya apa? Bohong. Itu beliau agak panjang lebar nanti. Nanti kita sebutkan kalau ada waktu insya Allah. Jadi yang pertama, contoh-contoh ya daripada akhlak yang terpuji, yang mulia, yang disebutkan para ulama, diantaranya jujur dalam berbicara. Biasakan. Terutama laki-laki. Jangan suka bohong. Laki-laki ya Allah. Memalukan kalau laki-laki suka bohong. Itu kalau boleh saya bahasakan sendiri, kadzib itu bohong bagi laki-laki, yungkisur rujulah. Apa artinya? Mengikis kelanangan gitu. Jadi mengebiri kelaki-lakian kita itu, laki-laki kok bohong gitu loh. Makanya Nabi kita kelaki-lakiannya sempurna sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah bohong seumur hidup. Walau kudzibah, walaupun bohong ringan, belum pernah dalam kehidupan beliau bohong. Lanang, laki kok bohong itu gimana gitu. Jenggotan pula gitu. Ya. Jenggotnya nggak masalah gitu kan, cuman malu lah gitu. Ya. Ya. Kalau nggak malu sama Allah, malu sama casing gitu kan. Bohong, laki-laki, bohong. Gimana coba? Ya. Jadi jujur, sidq. Jujur ini saking hebatnya, saking luar biasanya jujur ini. Seandainya, kata sebagian salaf bahwasanya seandainya jujur ini diletakkan di luka parah, sembuh itu luka parah.
Saking luar biasanya kejujuran itu jemaah. Terutama dalam bermuamalah dengan manusia, berinteraksi, jual beli, takar menikah, nakar, timbang menimbang. Nabi pernah lihat orang jual buah-buahan, ya, apa? Sejenis buah-buahan lah gitu ya. Kemudian apa? Beliau masukkan tangannya, ternyata di bawahnya apa? Di atasnya kering, di bawahnya apa? Basah. Kenapa kau nggak munculkan itu? Ditegur oleh Nabi SAW. Nggak jujur berarti kan? Sampai Nabi katakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu daya kami, culas, curang, maka apa? Dia bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Ya, cintai sunnah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bersabar di saat, kita singkat-singkat aja ya, karena ini kalau dijelasin masing-masing, nanti butuh 2 jaman lagi. Yang kedua, bersabar di saat ya tidak saat-saat tidak menyenangkan. Ya, yang namanya hidup ada saja yang membuat kita ya nggak enak, nggak seneng gitu kan. Diuji ini, diuji itu gitu. Ya sabar. Senjatanya adalah sabar. Pakaian terindahnya adalah sabar. Ya piye meneh mau ngapain? Mau ngamuk-ngamuk. Ketika diuji apa, sesuatu yang nggak enak menimpa kita gitu kan. Tidak menyenangkan menimpa kita. Mau ngamuk-ngamuk. Ya. Sudah. Ucapan yang indah itu kalau kita ditimpa sesuatu yang sudah terlanjur, terluput, terjadi dan sebagainya, apa kita katakan? Qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Ngamuk-ngamuk, emang bisa balik lagi. Ya. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan di antara obat musibah itu biar enggak terasa berat amat adalah apa? Meyakini dalam hati bahwa apa yang sudah terlanjur terjadi, ya, itu enggak akan apa? Ketidaksabaran kita, ngamuk-ngamuknya kita, ya, ngrutunya kita atas sesuatu yang menimpa kita yang enggak enak, itu enggak akan mengembalikan sesuatu yang luput, paham maksudnya? Ya. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak akan bisa balik. Ya. Kita nggerutu anak kita meninggal, emang dia bisa balik gitu. Sudah, sabar aja. Sudah ketetapan Allah. Ridha, ya, dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dari Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa ya, ajibtu li amril mu'min, kata Nabi SAW. Aku heran ya sama urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Ay kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu bagus, baik. Ya, in asabahu ma yuhibbu. Ini satu riwayat ya. Hamidallah. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang senang, menyenangkan, yang membuat dia senang, enak gitu. Ya, kalau sebagian lafal gimana? In asabathu sarra'u syakarah fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau lafal ini in asabahu ma yuhibbu hamidallah. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang enak, yang menyenangkan, dia puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat misalnya. Dia puji Allah, ya. Wa kana lahu khair, dan adalah itu baik buat dia. Wa in asabahu ma yakrah fasabara kana lahu khair. Tapi kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang dia tidak sukai, enggak enak gitu ya, maka ya dia bersabar. Dia hadapi dengan apa? Kesabaran. Ya. Dan pahala sabar ada batasnya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi sabirina ajrahum bighairi hisab. Hanya saja pahala orang sabar itu dibalas tanpa batas. Berarti sabar ada batasnya enggak? Enggak ada. Sampai mati sabar itu. Ya. Ibadah ya seumur hidup enggak ada batasnya. Karena pahalanya enggak ada batasnya juga. Jadi kalau ditimpa oleh sesuatu yang dia disukai, dia sabar dan itu baik buat dia. Walaisa kullu ahadin amruhu kulluhu khair. Tidak semua orang semua urusannya bagus, ya. Illa lil mu'min. Melainkan siapa doang? Orang beriman doang. Orang beriman, Masya Allah. Kalau ditimpa musibah pun, dia punya pelarian. Dia pelariannya apa? Allah. Dia pelariannya ke masjid. Dia pelarian kajian. Dia pelariannya apa? Sujud, sholat. Orang kafir, lagi depresi, rel kereta. Ya. Pelariannya, apa lagi? Melemparin diri dari, ya enggak? Minum racun. Dan seterusnya. Gak punya pelarian. Ya. Gak ada baiknya urusan mereka.
Bersyukurlah kita seorang mukmin. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman, ya, ummahati fillah, akramani akramakunallah. Yang ketiga adalah berlapang dada, ya, saat diperlakukan tidak baik. Ada orang lain memperlakukan kita yang tidak baik, misalnya nyakiti kita dan yang lainnya. Kita lapang dada, tetap lapang dada. Dan memang ini tidak gampang, ya, nggak mudah. Jika kita diganggu, disakiti, kita tetap berlapang dada. Ini butuh pertolongan Allah kayak gini. Kita butuh berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kelapangan dada. Seperti tadi, siapa contohnya tadi? Musa itu. Ya. Lebih-lebih lagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Musa kan dapat kelapangan dada, dia berdoa sama Allah. Rabbi syrahli sadri. Kalau Nabi kita kagak minta pun langsung alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah lapangkan dadamu bagimu Muhammad? Masya Allah. Lapang dada ketika kita disakiti orang. Lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu kalau contohin tentang bagaimana Nabi kita disakiti, nggak pernah membalas, nggak pernah, ya, tapi lapang dada, itu sabrak-abrak. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Bagaimana Nabi kita lapang dada. Ada orang Badui kafir, ya. Ya, maksudnya ada seorang Badui, mohon maaf, ada seorang Badui itu narik selendang yang burdah yang ada di leher Nabi sampai membekas, tuh bayangkan. Dia minta sesuatu dari harta yang Allah berikan. Maksudnya dia minta apa? Harta. Udah nyakitin Nabi, minta pula. Bayangkan. Manggilnya ya Muhammad pula, songong. Gak pakai ya Rasulullah. Ya. Udah manggilnya songong, ya, nyakitin Nabi sampai gores leher beliau merah gitu. Ya. Kemudian apa? Udah gitu, minta pula, gak punya malu. Barat. Tapi Nabi kita hanya menoleh dan senyum. Dilawan pakai senyum. Lapang dada pakai, disakitin pun, tapi lapang dada. Susah, umat Muhammad susah nih. Kecuali yang Allah rahmati umat Muhammad kayak gitu. Senyum dia. Nah, maka beliau perintah, berikan. Suruh beriin. Nemu kita orang kayak gini sama sekarang. Yang ada, dia tabok gitu. Kecuali yang Allah rahmati mungkin. Langka bin jarang. Ada yang kayak gitu. Ya. Allah musta'an. Lapang dada ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, yang mencintai. Memang sulit. Maka minta kepada Allah kelapangan dada. Rabbi syrahli sadri. Kemudian, ya, bertaubat ketika bersalah, berbuat salah. Ya, ini bentuk-bentuk akhlak mulia ini. Ya, bertaubat ketika kita berbuat salah. Taubat yang jujur, ya. Kan tobat-tobat, ya, yang enggak jujur. Tobat-tobat yang gak ikhlas, tobat-tobat pendusta gitu kan. Tobat-tobat bohong. Banyak sekarang kan tobat-tobat bohong itu. Istilahnya para salaf itu taubatul kadzabin. Tobat-tobatnya para pendusta. Gimana bentuknya? Taubatul kadzabin ala atrafi alsinatihim. Yaqulun astaghfirullah min ghairi iqla'in 'anil ma'siyah. Tobatnya para pendusta itu adalah apa? Di ujung lidah doang. Dia bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Maksiatnya jalan terus. Itu taubatul kadzabin. Tobatnya para pendusta. Kalau tobat dari dosa, maksiat, tobat yang jujur, yang benar-benar. Ya, tobat yang nasuha istilahnya. Yang sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, tobat yang jujur artinya. Bukan bohongan. Bukan tobat sambel. Kemudian juga di antara akhlak mulia, membiarkan saat disinggung oleh orang lain. Ini juga semi-semi yang nomor 3 tadi tuh. Udah lapang dada, udah kayak nggak kayak seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi biarin aja, cuek bebek lah, cuekin aja lah. Nggak usah digubris bahasa kita ya. Ketika apa? Disinggung oleh orang lain. Orang menyinggung kita dengan kata-kata apa. Jangan dibawa baper lah. Kita udah banyak urusan, banyak pikiran, tambah lagi mikirin orang. Itu jadi Siapa? Ibnu Qayyim kalau tidak saya keliru, dia katakan, zikrullah dawa, wa zikrun nas Kalau saya tidak keliru ya. Pokoknya ada seorang ulama mengatakan, mengingat Allah itu obat. Ingat manusia mulu, itu apa? Penyakit. Banyakin yang diingat, dia sakitin saya. Yang lain lagi, dia ingat terus. Sampai sholat gak khusyuk. Panas gitu. Udah.
Maka di antara akhlak mulia adalah membiarkan saat disinggung oleh orang lain, biarin aja dah. Kayak nggak terjadi apa-apa udah. Dan itu akhlak yang Allah ajarkan di surat An-Nur ayat 22. Ya. Gitu kan? Allah katakan di potongan ayatnya, fa'fu wasfahu. Kasih maaf, wasfah. Safah itu apa ya? Meninggalkan, tidak peduli dengan kesalahan orang terhadap kita, ya. Kemudian kita tidak apa? Tidak ada keinginan untuk membalas. Padahal mampu nggak dia balas? Mampu dia balas, tapi biarin aja dah, nggak usah. Maafin aja dah, lapang dada aja. Safah, safah itu menganggap seolah-olah nggak terjadi apa-apa, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dan ayat ini ya terkait tentang kisah siapa? Abu Bakar. Yang ketika Mistah bin Utsatsah, salah satu dari kerabatnya, ikut-ikutan nuduh Aisyah berzina ketika ketinggalan dalam perjalanan pulang ke Madinah. Dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ya. Maka Abu Bakar marah, nggak suka, ya, dan dia bersumpah nggak akan kasih bantuan lagi, nafkah lagi kepada kerabatnya yang bernama Mistah bin Utsatsah. Turun firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Ya. Sampai Allah mengatakan, fa'fu wasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Seolah-olah Abu Bakar ditawar oleh Allah dengan ayat ini. Ya. Maafin aja, lapang dada, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Wasfahu, safah. Nah, safah itu artinya al-i'rad 'anid dzambi wa tarkil mu'akhadati 'alaihi. Berpaling dari kesalahan orang dan tidak meninggalkan untuk membalas. Padahal bisa balas, tapi nggak mau balas. Itu namanya safah. Berarti dianggap nggak ada terjadi apa-apa. Sudah. Ternyata begitu ayat ini turun, bala ya Rabbana nuhibbu an taghfira lana. Karena Allah bilang, kasih maaf, lapang dada, anggap nggak terjadi apa-apa. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni dosa kalian dengan sebab memberi maaf dan lapang dada, anggap nggak terjadi apa-apa? Emang nggak suka dengan sebab itu Allah mengampuni dosa kalian? Dan sedangkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Abu Bakar mengatakan, oh tentu ya Rabb, kami mau kau ampuni dosa kami ya Allah. Jadi dia lebih memilih untuk diampuni dosanya oleh Allah dengan sebab memaafkan orang yang menyakiti keluarganya, mencoreng nama baik keluarganya dengan nuduh Aisyah berzina gitu ya, radhiyallahu anha. Ya, dia lebih memilih untuk diampunkan oleh Allah dengan sebab memaafkan dan berlapang dada seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang penting dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia balik sumpahnya, demi Allah saya tidak akan cabut lagi nafkah saya dari kamu. Susah nemu kayak gini ya. Anak antum ya atau istri antum dituduh berzina misalnya sama tetangga. Bisa nggak antum seperti akhlak Abu Bakar? Wangel. Tahu angel enggak? Susah. Kecuali yang Allah rahmati. Saya sampai pernah ngisi kajian di suatu tempat. Ketika saya menyebut seperti ini, jamaahnya yang bilang, angel Ustadz katanya. Nyeletuk. Susah Ustadz kan? Ya, susah kecuali bagi yang Allah mudahkan, yang Allah rahmati. Akhlak yang lain juga apa? Contohnya di sini. Menyambung ketika kekerabatan diputuskan. Ya. Banyakan orang, kamu putus? Ya saya juga lebih sadis, bisa lebih sadis mutusinnya. Putus. Sebagian orang yang gitu kan. Balas-balasan sudah. Ya. Padahal akhlak yang mulia menyambung ketika kekerabatan diputus. Orang mutusin kita, ya. Ada hubungan kerabat dengan kita, rahim dengan kita. Dia putusin kita, tapi kita tetap apa? Sambung. Wah, itu akhlak hebat, mulia, luar biasa itu. Sama kayak orang yang tidak saling tegur itu. Yu'ridu hada wa yu'ridu hada. Ya. Yang ini melengos, yang ono juga melengos. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik dari keduanya yang mengucapkan salam duluan. Berarti yang nyambung duluan, negor duluan yang lebih baik. Dan itu tidak membuat kita hina. Itu tidak akan menghinakan kita. Cintai semua. Jadi menyambung ketika kekerabatan diputuskan. Dalam hadis Imam Ahmad disahihkan Imam Albani dalam silsilah al-hadits as-sahihah rahimahullah. Nabi pernah bersabda kepada Uqbah bin Amir, "Ya Uqbah bin Amir, sil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamaka." Wahai Uqbah bin Amir, kata Nabi SAW,
Sambunglah orang yang memutusi dirimu, yang memutus hubungan denganmu, kau sambung duluan, kata Nabi. Ini pesan Rasul kepada sahabat. Ini berarti akhlak yang luar biasa, mencintai. Kemudian apa? Ya, berikan siapa yang nggak memberi. Sepeser pun kau nggak pernah diberi sama dia, tapi kau sebaliknya kasih dia. Oh, ini susah juga. Apalagi sedekah terbaik itu adalah orang yang dia memusuhi kita, kata Nabi SAW. Ya. Ya, ada kerabat yang dia benci sama kita, kasyih istilahnya ya. Ya. Ada kerabat kita yang benci sama kita, memusuhi kita, kita kasih sedekah buat dia, karena dia miskin mungkin dan seterusnya. Tapi benci kita gitu kan. Dia miskin-miskin, pintar benci orang gitu kan, benci kerabatnya. Kita kasih sedekah, itu Abdul Sadaqah kata Nabi. Abdul Sadaqah itu. Ya, orang bisa bersedekah kepada orang yang nggak musuhin dia, itu biasa aja. Tapi bisa bersedekah kepada orang musuhin dia dari kerabat, wah itu istimewa itu. Susah. Kecuali yang Allah rahmati. Cintai subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian wa'fu amman zalamaka, dan berikan maaf kepada orang yang menzalimimu. Maaf aja. Kemudian bersikap akhlak berikutnya, akhlak bagus mulia berikutnya, bersikap tatsabbut dalam setiap urusan. Jangan gerasak gerusuk, jangan main share, jangan main ngomong aja, main terima saja, main telan aja berita-berita yang ada misalnya. Jangan, tatsabbut dulu, tabayyun. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada yang macam fatathabbatu gitu. Fatabayyanu, tabayyun dulu, tatsabbut dulu, cross check dulu kebenarannya. Ya, ketika kita dengar kabar jangan langsung ditelan. Kita enggak boleh jadi tong sampah semua diterima, mau sampah apapun enggak. Jangan. Kita cross check dulu, kita di filter dulu, mencintai subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang kita hidup di zaman hoax. Zaman hoax gitu. Waduh, banyak hoax zaman sekarang. Jangan main serap aja, main terima aja. Ya. Main share aja. Ya. Cukup jadi orang menjadi modal dosa buat seseorang, dia menceritakan setiap apa yang dia dengar gitu. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang dia dengar, dia tampung, diterima, ceritain ke orang. Tanpa tatsabbut, tabayyun. Ini nggak bener nih, akhlak yang nggak bagus kayak gini. Yang bagus itu tabayyun dulu, tatsabbut dulu. Ya, cintai karena Allah. Biasanya orang kalau nggak tabayyun, banyakan ujung-ujungnya apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Banyakan nyesel ujung-ujung. Karena nggak tabayyun, nggak tatsabbut. Ya. Terlanjur ngomong tentang orang, padahal dia nggak tabayyun dulu. Ternyata nggak bener terjadi seperti yang dia dengar. Oh bahaya, nyesel nanti, nggak enak ketemu di masjid yang diomongin jalan di situ, dia pilih sono gitu, jadi ngelipir, nggak enak jadinya, nyesel dan nggak enak hidup kayak gitu. Tabayyun, tasabbut. Apalagi sekali lagi zaman sekarang tuh zaman hoax gitu, wah apa berita apa aja. Ya. Bagian manusia kalah sama burung apa dulu zaman Sulaiman? Burung hudhud bawa kabar dari Sabah. Itu apa? Kabar hoax atau kabar yang yakin? Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku datang ya kepada dirimu wahai Sulaiman, Nabi Sulaiman dari Sabah dengan berita yang yakin, bukan hoax. Orang sebagian manusia senang banget bawa hoax, kalah sama burung. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya berbuat ihsan, ya, berkasih sayang dan berlemah lembut, ya, terutama dalam majal dakwah ya, dalam hal terkait dengan dakwah itu harus lemah lembut. Kata Syekh bin Baz, hadzal zamanu rifqin. Kata Syekh bin Baz, ini zaman lemah lembut. Orang lari kalau kita kasar, ekstrim dan seterusnya. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbuat ihsan, berkasih sayang, dan berlemah lembut, ya, terutama sekali dalam urusan dakwah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala memberikan hadis dari Ibunda Aisyah, diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Tidaklah kelemah rembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu akan elok, indah.
dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan jelek kesannya. Ini hadis ada sebab urutnya jemaah, bahwa Ibunda Aisyah suatu saat pernah naik onta, agak kesulitan naiknya. Mungkin ontanya agak bawel ya, agak rewel gitu, ngamuk-ngamuk orang mungkin ya, nggak mau dinaikin gitu, agak sulit naik. Ya, maka Ibunda kita faja'alat turaddiduhu, ya. Maksudnya ditarik-tarik dengan kencang oleh ibunda. Paham maksudnya? Mak-mak kan kalau udah kesel kayak gitu ya. Ya. Ontanya oleh ibunda biar dia nurut, kan nggak nurut tuh agak susah dinaik, diawek-awek sama dia gitu. Nabi katakan tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan jadi jelek kesan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Terus sedangkan akhlak yang jelek adalah kebalikan dari akhlak-akhlak mulia, di antaranya ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah karena waktunya sudah habis, yaitu berkata dusta atau bohong. Ya. Berkata dusta atau bohong. Beliau lebih menitik beratkan ke lawanan dari yang pertama. Tadi yang pertama kan jujur dalam berbicara. Nah, untuk lawanannya adalah bohong. Nah, beliau lebih menitik beratkan satu hal ini nih. Panjang beliau sampai halaman berapa tuh nanti. Beliau bicarakan tentang masalah bohong, ya, sampai akhir malah, sampai sebelum bab 2 itu, tentang masalah bohong ini, bahaya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Biidznillah, kita tutup sampai di sini. Waktunya sudah habis dan tidak ada kertas masuk. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.